Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonsus Agus Sulistiarso dari SMK PL Tarsius Semarang. Saya merupakan mahasiswa PPG untuk Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tahun ajaran 2023. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran terkait materi sifat gereja yang satu sebagai bentuk tugas dari PPL yang kedua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Yo. Siap, Bro. Ada depan, Bro. Tekan, Bro. Setengah wae toh, Pak. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pak Alfon absen dulu ya. Ariel Pinurbo. Gina Putri Agustin. Jennifer Clara Wijaya. Lanang Sejadi. Stefanus Raja Mahendra. Tara Novita Sari. Hadir semua? Baik, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Setelah minggu yang lalu kita bicara soal gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka, maka pada materi berikutnya kita akan bicara soal sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya akan belajar 1 sifat dulu, yaitu gereja yang satu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Angel, masuk ke dalam. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini. Kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiranmu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pertemuan ini agar kami semakin mengenal, memahami gereja yang satu, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Angel. Teman-teman, kita akan memulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang maksud dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian bisa mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat gereja itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan, memahami. Kemudian yang kedua adalah aspek psikomotoriknya, afektifnya adalah kalian bisa mewujudkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Sementara untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah 1, diharapkan nanti peserta didik, anak-anak semua bisa menyebutkan arti dari sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam hidup sehari-hari.
Itu tujuan dan KKTP-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Anak-anak, ketika kalian melihat gambar ini, kira-kira yang muncul dalam pikiran kalian apa? Coba, siapa yang menjawab? Silakan. Gereja. Gereja. Bangunan. Rumah Allah. Rumah Allah. Ada lagi? Baik, kalau kita melihat, ini memang menjadi sebuah tempat ibadah bagi orang Kristen atau yang sering disebut dengan gereja. Sekarang gambar yang kedua, anak-anak. Nah, ini kira-kira ketika kalian melihat gambar ini, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Siapa mau jawab? Tidak. Tangan. Tangan, oke. Tara? Persatuan. Persatuan, bagus. Ada lagi? Berpegangan. Berpegangan. Nah, sesuai dengan tema kita pada pembelajaran kali ini, kita akan bicara soal gereja yang mempunyai sifat kesatuan, tentang kesatuan gereja. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Maka pada kesempatan awal itu tadi saya tanya tentang gambar gereja dan juga gambar tanah. Nah, kalau saya tanya misalnya, Pak Fon tanya, gereja itu apa? Gereja itu apa? Baca? Tempat untuk bergumul. Tempat untuk bergumul. Oke, yang lainnya? Persatuan orang-orang dengan iman yang sama. Persatuan orang dengan iman yang sama. Ada lagi? Saatnya jam ke-9 dimulai. Apa itu gereja? Menjadi tempat untuk ibadah. Apa lagi? Ya, tempat untuk menyembah kepada Allah. Bagus. Persekutuan pengikut Yesus yang telah menerima sakramen baptis. Oke, persekutuan umat Kristus yang sudah menerima sakramen baptis. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana gereja itu bisa dimaknai secara dua. Ada dua makna besar dalam gereja. Satu sebagai tempat ibadah, tempat berdoa bagi orang Kristen dan Katolik. Tetapi juga gereja bisa dimaknai sebagai persekutuan, paguyuban umat Allah. Ini yang kemarin minggu yang lalu kita bahas pada bab sebelumnya, bab pertama ya, bahwa gereja dipahami sebagai umat Allah sekaligus juga sebagai persekutuan yang terbuka. Anak-anak terkasih, gambar yang ketiga. Kira-kira menurut kalian gambar yang saya tampilkan ini gambar apa? Fase gereja. Potongan-potongan gambar yang menyatukan sehingga menjadi sebuah gambar gereja. Ini mau menggambarkan bahwa gereja itu terdiri dari aneka macam perbedaan atau latar belakang. Misalnya, perbedaan apa? Ras, suku, umur, lingkungan, latar belakang kehidupan. Ya. Apa? Rumah, ya, tempat tinggal itu juga berbeda-beda. Jadi ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana gereja itu terbentuk dengan anggotanya yang mempunyai perbedaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah sekarang teman-teman, saya akan memberikan satu teks literasi, satu artikel tentang kegiatan World Youth Day, kegiatan pertemuan kaum muda di seluruh dunia. Nah ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka, di mana peserta didik diajak untuk berliterasi, membiasakan diri untuk membaca. Nah teks ini nanti silakan dibaca, kemudian kalian diskusi dalam kelompok.
Apa yang didiskusikan? Ada 5 pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. 1. Siapa yang memprakarsai World Youth Day? 2. Apa tujuan dari Hari Kaum Muda Sedunia itu? 3. Apa yang dilakukan selama pertemuan kaum muda sedunia? 4. Apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda? Dan yang 5, apa makna sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda itu? Jadi silakan setelah ini kalian berkelompok, maksimal 4 anak dalam setiap kelompok. Oke, silakan sekarang kita duduk dalam kelompok. Menurutmu siapa yang memperkerasai World Youth Day? Kalau aku sih menurutku ya mungkin Paus Yohanes yang keberapa gitu. Kamu? Aku sih kurang tahu ya. Ais kami. Teman-teman, kira-kira apa sih tujuan dari kaum muda sedunia? Menurut teman-teman itu istilahnya itu apa ya? Menurut pendapat teman-teman kelompok saya yang saya banggakan itu, Kamu muda, ya kita nggak sih? ya seperti kita ya, pemuda. Hahaha. Kerja kelompok. Apa makna kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia ini? Kesatuan gereja tercermin dari persekutuan atau komuni kaum muda dan umat Katolik yang berkumpul di Panama atas satu iman, harapan dan kasih. Nanti kita cari lagi. Anak-anak, kita akan mendengarkan presentasi dari kalian semua. Ini kelompok 1 sudah maju ke depan, maka silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Selamat pagi. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu nomor 1, siapa yang memprakarsai World Youth Day? Jadi yang memprakarsai World Youth Day itu Paus Yohanes Paus II. Selamat pagi Pak Alfon dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab dari soal apa tujuan dari kaum muda sedunia. Jadi menurut kelompok kami hasil dari diskusi kami, tujuan dari diadakannya Hari Kaum Muda Sedunia ini adalah untuk mempersatukan seluruh kaum muda yang ada di dunia untuk saling bersatu, walaupun memang ada sedikit perbedaan di antara salah satu individunya antara lain. Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Apa yang dilakukan selama pertemuan kaum muda sedunia? Pertanyaan, jawabannya selama World Youth Day atau bisa disebut WYD, peserta mengunjungi negara tuan rumah, melakukan pelayanan masyarakat, komunitas keuskupan dan ikut serta dalam berbagai perayaan, ada seminar, pertemuan katesese, diakhiri dengan misa kepausan yang dipimpin oleh Bapak Suci atau Sri Paus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Arfan. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan jawaban dari diskusi kami tentang gereja yang satu. Apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda sedunia? Jadi pesan Paus Fransiskus kepada kaum muda Katolik adalah bahwa kita semua sedang dalam perjalanan, teruslah berjalan, teruslah hidup, beriman,
dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi Pak Alfon dan teman-teman. Pagi. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan hasil diskusi kita. Apa makna sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia itu? Sifat kesatuan gereja tercermin dari persekutuan kaum muda dan umat Katolik yang berkumpul bersama atas nama satu iman, harapan, dan kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah berdiskusi dan mempresentasikannya. Dari apa yang sudah kalian presentasikan itu menjadi jelas bagi kita bahwa World Day atau Hari Kaum Muda Sedunia itu memang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Tujuannya tentu adalah menyatukan seluruh kaum muda di dunia untuk mempunyai sebuah gerakan bersama. Maka kegiatan yang ada di dalam Hari Kaum Muda Sedunia itu pun juga beragam. Tadi sudah dijelaskan dalam kelompok, ada yang sifatnya pelayanan sosial masyarakat, tapi ada juga yang sifatnya seminar, liturgi, berkatekese dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya adalah seluruh kaum muda di dunia ini terus berjalan, satu dalam iman, satu dalam harapan, untuk selalu berbagi kepada sesamanya. Itu yang bisa kita dalami dari artikel tentang Hari Kaum Muda Sedunia. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan lanjut pada tahap berikutnya. Kita akan mendalami satu perikop kitab suci, hanya 4 ayat pendek, yaitu Matius bab 16 ayat 16 sampai 19. Nah, yang ini akan kita baca secara bergantian, mulai dari bintang dan ke tempat teman lain. Silakan bintang, bisa dibaca. Yang pertama, Matius bab 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan lepas di surga. Oke, teman-teman, dari tadi yang sudah dibaca dari perikop Injil Matius ini, kita akan kembali berdiskusi ya. Saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan 4 pertanyaan ini. Yang satu, apa makna gereja yang satu menurut teks kitab suci tadi, Injil Matius. Yang kedua, apa pesan Santo Petrus dalam gereja? Ya, apa peran Santo Petrus dalam gereja? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan kesatuan gereja? Kemudian yang keempat adalah apa yang bisa kita lakukan secara konkret sebagai anggota gereja untuk mewujudkan kesatuan. Silakan dalam kelompok yang sama kalian bisa mendiskusikan hal ini. Silakan. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok terkait dengan 4 pertanyaan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Oke, silakan kelompok mempresentasikan. Selamat pagi Pak Alfon dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Jadi soalnya apa peran Santo Petrus dalam gereja? Menurut dari hasil diskusi kami, peran Santo Petrus itu sebagai pemimpin bagi para rasul dan juga sebagai pendiri dari gereja pada awal mulanya. Yang dari saya, terima kasih. Oke, anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah berdiskusi dan mempresentasikannya. Dari apa yang sudah kalian presentasikan itu menjadi jelas bagi kita bahwa World Day atau Hari Kaum Muda Sedunia itu memang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Tujuannya tentu adalah menyatukan
seluruh kaum muda di dunia untuk mempunyai sebuah gerakan bersama. Maka kegiatan yang ada di dalam Hari Kaum Muda Sedunia itu pun juga beragam. Tadi sudah dijelaskan dalam kelompok, ada yang sifatnya pelayanan sosial masyarakat, tapi ada juga yang sifatnya seminar, liturgi, berkatekese dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya adalah seluruh kaum muda di dunia ini terus berjalan, satu dalam iman, satu dalam harapan, untuk selalu berbagi kepada sesamanya. Itu yang bisa kita dalami dari artikel tentang Hari Kaum Muda Sedunia. Nah, anak-anak terkasih, kita akan lanjut pada tahap berikutnya. Kita akan mendalami satu perikop kitab suci, hanya 4 ayat pendek, yaitu Matius bab 16 ayat 16 sampai 19. Nah, yang ini akan kita baca secara bergantian, mulai dari bintang dan ke tempat teman lain. Silakan bintang, bisa dibaca. Yang pertama, Matius bab 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan lepas di surga. Oke, teman-teman, dari tadi yang sudah dibaca dari perikop Injil Matius ini, kita akan kembali berdiskusi ya. Saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan 4 pertanyaan ini. Yang satu, apa makna gereja yang satu menurut teks kitab suci tadi, Injil Matius. Yang kedua, apa pesan Santo Petrus dalam gereja? Ya, apa peran Santo Petrus dalam gereja? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan kesatuan gereja? Kemudian yang keempat adalah apa yang bisa kita lakukan secara konkret sebagai anggota gereja untuk mewujudkan kesatuan. Silakan dalam kelompok yang sama kalian bisa mendiskusikan hal ini. Silakan. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Untuk itu kita tolong sekali lagi Angel bisa memberi doa bersama kita. Kita doakan bersama-sama ya. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersama kami atas pertemuan ini, yang telah mengingatkan kami akan sifat-sifat gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami iman-Mu untuk bersatu mempersiapkan masa depan kami dalam iman akan Yesus Sang Tuhan yang telah mendirikan gereja bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa di bijaksana masyarakat. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Siap. Beri salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat siang.